Denny memarkir motor Honda Revo-nya di sisi barat kawasan yang dikelilingi tembok setinggi sekitar 3 meter itu, tepatnya di dekat kantor Kelurahan Panularan. Memilih lokasi itu karena kantor kelurahan selalu ada hansip yang berjaga, jadi relatif aman. Sepanjang sisi barat tembok bangunan bekas rumah sakit itu jarang ada rumah penduduk. Rumah sakit itu terletak di lahan seluas 2 hektare, berbentuk persegi panjang, dengan gerbang utama di sebelah utara, serta ada satu gerbang lagi di sisi barat. Di sisi barat relatif sepi, dari selatan hanya ada 1-2 rumah, lalu bangunan kantor Kelurahan Panularan, lalu sisanya memanjang ke utara hanya ada semacam gudang pabrik. Bisa dibayangkan, kalau malam hari jalan ini akan semakin sepi, siang aja sepi begini, gumam Denny, cowok itu bingung mau masuk dari mana. Ada satu gerbang warna coklat kusam di ujung utara, setinggi sekitar 3 meteran. Tetapi gerbang itu tertutup. Coba saja, siapa tahu ada akses untuk bisa masuk ke dalam, pikirnya. Denny berjalan ke utara meninggalkan motornya, menuju ke arah gerbang warna coklat itu. Tiba di depan gerbang yang sebagian besar kusam berkarat itu, Denny melihat ada lubang kecil di dekat handle pegangan untuk membuka gerbang. Didekatkannya satu mata ke lubang itu. Dari lubang itu, terlihat bangunan yang nyaris ambruk, dengan rerumputan dan semak yang sangat tinggi. Seperti tidak pernah dijamah orang. Kok serem ya? Untung datang ke sini siang hari, batin Denny. Denny mencoba berjinjit supaya lebih jelas mengintip ke bagian dalam. Tangannya menekan ke arah handle pintu gerbang besi itu, sampai tidak sadarnya dirinya menekan terlalu kuat, lalu ngeyek. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Denny nyaris jatuh terdorong ke depan. Tetapi karena pintu gerbang itu seret, tubuhnya tertahan. Gerbang itu hanya terbuka selebar tubuh orang dewasa. Oh, God, ternyata tidak dikunci. Denny melangkah pelan, maju 2 langkah, lalu pandangannya diedarkan ke sekitar. Mulutnya nganga melihat apa yang dilihatnya. Sebuah area luas dengan bangunan tua memanjang jauh, sangat luas, penuh dengan pepohonan, rumput liar, semak belukar, dan satu hal, sangat berantakan. Denny juga mengkhawatirkan hal lain, ular. Pasti ini tempat ternyaman untuk koloni ular berbisa. Denny menghentikan langkahnya, mempertimbangkan apakah dirinya akan berjalan masuk ke dalam lagi atau tidak. Dipandanginya lagi bangunan utama memanjang di bekas rumah sakit itu, yang jaraknya sekitar 20 meter. Dari tempatnya berdiri, gentingnya tampak bolong-bolong, dengan tembok bercat putih yang sudah mulai kusam, sebagian berlumut, sebagian roboh. Jendela itu. Denny menutup mulutnya. Wow, jendela-jendela model Belanda, menjulang tinggi dengan bagian bawah sangat rendah, dengan penutupnya berupa potongan kayu-kayu bersap-SAP, saling tumpuk. Sepertinya tidak ada jendela kaca sama sekali, betapa lawasnya bangunan ini. Mungkin bangunan ini terakhir digunakan sekitar tahun 70 atau 80. Sebagai mahasiswa sejarah, bangunan-bangunan tua dan kuno ini sangat menarik di matanya. Bangunan-bangunan ini kalau bernyawa pasti akan bercerita apa yang terjadi dengan dirinya, sebuah cerita yang menarik bagi pecinta sejarah seperti dirinya. Atmosfer lawas itu menarik Denny secara kuat untuk masuk lebih dalam ke area itu. Dirinya berada di halaman, yang tidak lagi terlihat bentuknya dulu seperti apa, apakah taman atau apa. Tampak beberapa patahan kayu, seperti bekas kaki kursi. Tampak pula teronggok di pojok seperti bekas wastafel keramik yang sudah tinggal separuh. Meskipun rumput tinggi, tetapi satu hal, ada satu garis lebar di tanah yang rumputnya tidak tinggi,
seperti sering dilalui orang dan terinjak-injak rumputnya. Garis ini mengarah ke bangunan utama. Denny mengeluarkan kamera pocketnya, lalu mulai memotret dari berbagai sudut bangunan itu. Di belakangnya juga ada bangunan yang kecil, terletak di sebelah kiri bagian dalam gerbang yang dimasukinya tadi. Bagian yang dia masuki bukanlah akses utama ke area bangunan bekas rumah sakit itu. Ini adalah akses samping. Mendadak bulu kuduk Denny meremang, entah kenapa. Sampai di sini sebenarnya Denny belum merasakan takut. Tetapi mungkin bagian tubuhnya memberikan reaksi atas sesuatu. Bagian yang dia masuki bukanlah akses utama ke area bangunan bekas rumah sakit itu. Ini adalah akses samping. Mendadak bulu kuduk Denny meremang, entah kenapa. Sampai di sini sebenarnya Denny belum merasakan takut. Tetapi mungkin bagian tubuhnya memberikan reaksi atas sesuatu. Oke, ambil napas. Bayangkan bangunan rumah sakit yang dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Oke, dengan akses utama adalah di depan atau bagian utara yang tidak seberapa luas. Oke, ambil napas. Bayangkan bangunan rumah sakit yang dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Oke, dengan akses utama adalah di depan atau bagian utara yang tidak seberapa luas. Bagaimana cara mereka mengatur arus keluar masuk ambulans untuk antar jemput pasien yang sakit dan yang meninggal? Harus ada akses kedua, bisa di belakang, bisa di samping, gumam Denny sambil mengedarkan pandangan. Pikirannya mencoba mengutak-atik apa yang ada di depannya. Pikiran Denny berkelebat. Saat temannya meninggal di RSPK Muhammadiyah, lokasi kamar jenazah berada di area terpisah, tidak bergabung dengan akses keluar masuk pasien di IGD maupun gabung dengan lalu lintas pembesuk. Demikian juga saat dirinya menjemput jenazah neneknya di RSUD, kamar mayatnya di belakang, dengan akses terpisah dari pintu keluar masuk utama. Tentu pintu, jadi rumah sakit ini menghadap jalan Dr. Rajiman utamanya di sana. Kelihatannya tidak luas dan terlihat ribet kalau juga digabung untuk keluar masuk mobil jenazah. Jadi kemungkinan satu-satunya akses mobil jenazah adalah melalui gerbang ini. Gumam Denny. Spontan dirinya menengok ke arah kiri, di mana ada bangunan kecil di samping gerbang itu, yang banyak tertutup tanaman merambat dan kotor. Denny mencoba mendekat, sambil tangannya terus memencet tombol kamera untuk mengambil gambar, hingga glodak-ak. Suara keras mengagetkan Denny hingga pemuda itu terpekik. Tanpa sadar jarinya terus memencet tombol kamera. Setelah cukup tenang, Denny melihat satu papan terjatuh ke bawah, sepertinya pakunya lepas. Hahaha. Kirain apa? Batin Denny mencoba menenangkan diri. Tetapi meskipun tahu itu adalah papan yang lepas, bulu kuduknya tetap saja merinding dan gak mau diajak kompromi. Denny maju karena kepalang basah. Udah. Satu jepretan lagi dah khusus bangunan ini, begitu hatinya menggerakkan. 2 langkah maju, kaki Denny menyibak rerumputan, melangkah maju terus sebelum kemudian dia menyadari di depan ujung sepatunya tergeletak papan yang jatuh tadi. Panjang sekitar 40 cm dan lebar 15 cm. Bercat putih yang sudah mengelupas sebagian, dengan kayu yang sebagian dimakan rayap. Sepertinya papan petunjuk atau pelang nama ruangan. Diambilnya papan itu, lalu dibalik, kamar jenazah. Denny membaca tulisan di sisi sebaliknya papan kayu itu. Wajahnya langsung pucat. Dilemparkannya kembali papan itu ke tanah. Tangannya sampai bergetar memegang kamera pocket. Denny menengadahkan wajah ke arah pintu bangunan itu. Sekarang dia berdiri di depan pintu kamar jenazah. Sebelum dia bisa berpikir mau apa,
Sebuah pukulan keras entah dari mana asalnya mendarat di pipinya. Plak. Tubuh Denny terhuyung ke belakang. Au! Denny menjerit. Tanpa pikir panjang dia berlari cepat ke arah pintu gerbang. Kakinya tersandung tanaman rambat, yang membuatnya tersungkur. Dahinya terbentur tanah, namun Denny langsung bangkit. Napasnya tersengal-sengal, sementara tangannya terus berusaha mengamankan kamera supaya tidak jatuh. Denny berlari sekuat tenaga meskipun itu terasa sangat berat. Jarak gerbang yang tak lebih dari 15 meter darinya seperti terbentang ratusan meter. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulut Denny tak berhenti komat-komit. Hampir sampai Denny nyaris berteriak, sebelum akhirnya berhasil menggapai handle pintu gerbang, lalu dengan cepat keluar dari area bekas bangunan rumah sakit itu. Begitu bisa keluar dari gerbang, badannya tiba-tiba membentur sesuatu, sampai tubuhnya terjengkang ke belakang dan punggungnya membentur pintu gerbang. Aduh, hei! Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulut Denny tak berhenti komat-komit. Hampir sampai Denny nyaris berteriak, sebelum akhirnya berhasil menggapai handle pintu gerbang, lalu dengan cepat keluar dari area bekas bangunan rumah sakit itu. Begitu bisa keluar dari gerbang, badannya tiba-tiba membentur sesuatu, sampai tubuhnya terjengkang ke belakang dan punggungnya membentur pintu gerbang. Aduh, hei! Kamu tahu, tidak ada yang boleh masuk ke area bekas rumah sakit ini. Kamu dari dalam kan? Bentak laki-laki itu lagi. Denny hanya mampu mengangguk. Seserem apapun laki-laki ini, lebih enak ketemu dia daripada peristiwa yang baru saja dia alami di dalam tadi. Denny kembali menghela napas. Pak, mohon maaf. Saya tadi dari dalam. Perkenalkan, saya Denny, mahasiswa sejarah. Saya ada perlu untuk melakukan penelitian. Kebetulan tadi tidak sengaja pintu ini terbuka, terus saya masuk, mohon maaf. Ujar Denny sambil membungkukkan badan. Wajah lelaki itu berubah. Dari yang sebelumnya sangat tidak enak, sekarang netral, meskipun tidak tersenyum sama sekali. Lain kali kalau mau ada perlu kesini, minta izin dulu. Ngerti? Nada bicara laki-laki itu turun. Iya, Pak, mohon maaf. Soalnya saya tidak tahu harus meminta izin kepada siapa. Kalau boleh tahu, izinnya ke siapa? Pak, aku, izinnya ke aku, jawabnya pendek. Oh, iya Pak. Maaf, nama Bapak siapa? Denny mengulurkan tangan mau menyalami. Aku Sular. Aku tinggal di gerbang depan. Cari aku di sana, tegasnya tanpa mau menyambut uluran tangan Denny. Denny menarik mundur posisi tangannya. Baik. Pak, mohon maaf sebelumnya kalau saya lancang masuk. Saya permisi dulu, insya Allah besok pagi saya ke tempat Bapak untuk nanya-nanya lebih lanjut. Ya.